Ya akhirnya Canon bikin gue puas dengan kinerja kameranya ya. Masih lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin itu yang bahas R10, kali ini gue akan bahas yang R7-nya. Let's go. Inside Cam. Ya, Canon berhasil membuat gue merasakan pengalaman penggunaan kamera yang cukup baik dari kedua sisi. Yang artinya emang benar-benar hybrid ini kamera ya. Baik itu untuk fotografinya dan juga videografinya. Kamera ini sempat gue pakai juga untuk testing di daerah Bogor ya, yang mana jalurnya cukup ekstrim alias ekstrim. Tapi gue bisa tidak menggunakan gimbal dengan mudah dalam membuat videonya. Karena bukan apa-apa nih, jalurnya aja udah berat ya, ditambah nenteng gimbal lagi ya makin berat nanti perjalanan gue. Jadi dalam hasil video EOS R7-nya ada beberapa yang nggak pakai gimbal, ada juga yang pakai gimbal pastinya ya. Udah gitu udara cukup dingin karena masih pagi juga, dan juga kena cipratan air dari air terjunnya. Tapi walaupun tangan gue menggigil, yang terpenting footage-nya ini tetap aman, nggak shaking ya. Terima kasih EOS R7. Nggak cuma di situ, setelah gue di rumah dan edit videonya lewat Adobe Premiere, boom, lagi-lagi ngerasa puas aja gitu ya sama kinerja dari siloknya. Gampang editnya. Oh ya, tapi pernah pas gue bikin video nih ke arah atas, kayak stabilisasinya tuh turun sendiri nih, lihat aja ya. Padahal kamera gue stay. Menurut kalian apakah ini hal yang wajar? Selain itu fine-fine aja sih. Oke, kalau dibandingin sama Canon EOS R10 kemarin, kedua kembaran ini bisa diberatin sama Canon EOS RP dan EOS R saat itu ya. Speknya sama, ya bedanya cuma sensornya aja, yang kali ini tuh APS-C. Dan Canon EOS R7 ini lebih ke kamera hybrid sih. Jadi harganya jelas lebih mahal dibanding yang EOS R10. Dan di video ini gue nggak akan mengulang pembahasan atau spesifikasi yang udah ada di Canon EOS R10. Karena ya ada beberapa yang sama, ada juga penambahan beberapa fiturnya. Kayak misalnya IBIS ya. Di EOS R7 ini dia udah menggunakan IBIS atau stabilisasi in body, jadi bukan digital aja. Terus juga ada yang namanya silok. Dan juga udah bisa perekaman sampai 4K 60 fps no crop ya. Karena di EOS R10 kemarin itu 4K 60 fps tapi dia masih crop. Paling kalau dari sisi bodinya yang cukup berbeda adalah bagian dari joysticknya ini nih, yang juga terdapat roda dial. Jadi kerja kita juga makin lebih mudah ya, dan juga cepat. Soalnya tinggal putar-putar aja. Sama ukuran bodinya sih paling lebih besar sedikit ya dari Canon EOS R10 kemarin. Tapi handlingnya tetap masih enak kok. Terus ada juga perbedaan dari slot memorinya, yang EOS R7 ini udah bisa dual slot ya. Tapi nggak CF Express juga karena emang belum kamera profesional. Jadi kadang kalau ambil footage 4K memori 128 GB itu masih kurang aja sih. Untungnya ya ada dual slot ini, jadi masih aman lah. Dan kalau di EOS R10 kemarin gue bilang ada flash internalnya, di EOS R7 ini nggak ada dong. Mantep lah, mendingan kayak gini ya, nggak perlu flash internal lagi. Yang pastinya cukup penting adalah sensor yang lebih besar. Di EOS R7 ini pakai sensor dengan kekuatan 32 megapiksel. Hasilnya pasti lebih detail dan juga tajam ya. Dan hasil OLED-nya juga nggak terlalu noise karena dibantu ISO-nya yang lebih luas sampai 32.000. Autofokusnya juga udah oke banget ya. Gue bidik temen gue dari jarak yang cukup jauh. Fast trackingnya berjalan sangat mulus. Dan setelah di rumah gue tes lagi, emang beneran cepet sih. Dengan 651 zona autofokusnya. Jujur ini gue ngerasa lebih responsif dari EOS R10 kemarin. Apa mungkin karena gue pakai lensa yang RF ya, bukan RFS. Oh ya, di interface-nya juga ada tambahan nih. EOS R7 memberikan tambahan port buat headphone dan juga tipe baterai yang berbeda dari EOS R10 pakai yang tipe LPE6. Yang dimana sama dengan baterai dari kamera-kamera Canon DSLR ya. Jadi emang tepat sih karena ini kan kamera hybrid ya, bakalan cepat habis juga baterainya. Jadi wajar dikasih tipe yang gedean. Nah, kalau masalah overheating, jujur ya selama pemakaian gue sih aman. Ya bisa juga karena faktor lingkungannya. Yang kebetulan gue kemarin berada di daerah yang cukup sejuk, jadi cukup membantu menjaga suhu kameranya. Paling komen dikit aja soal hasil videonya sih. Kalau menurut gue emang ketajaman ya untuk 32 megapiksel buat video. Sampai butiran airnya aja kelihatan. Jadi kayak grain atau noise gitu ya, nggak masalah sih sebenarnya. Dan masih sama kalau di low light atau di tempat yang agak kurang cahaya masih cukup noise.
Dan untuk harganya yang sekitar 20 jutaan, ya gue serahin ke kalian aja ya. Gimana menurut kalian? Karena pasti masih banyak juga yang mikir nggak terlalu worthy ya untuk kamera APS-C dengan harga yang segitu. Tapi menurut gua karena zaman semakin maju, ya bakalan nantinya harga-harga kamera APS-C atau full frame itu bakal ya naik. Nggak kemungkinan harga kamera APS-C setara dengan EOS R7 atau EOS R10 sekarang ini gitu ya. Ya jadi walaupun sekarang dianggap mahal, ya mungkin beberapa tahun ke depan kamera APS-C harganya emang segitu ya. Jadi bakalan wajar sih ke depannya. Dan EOS R7 ini menurut gua sangat cocok ya buat kalian yang suka fotografi dan juga videografi dalam satu kamera. Ya semoga pembahasan gua tadi udah memberikan gambaran yang jelas ya buat kalian tentang Canon EOS R7 ini. Sekian dan terima kasih.